Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Gus Pratama dengan NPM 17755-038, Prodi Akuntansi Perpajakan, mahasiswa semester akhir. Di sini saya akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Ukuran KAP Financial Distress Audit Tenor terhadap kualitas audit pada perusahaan industri jasa, sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Arti Ardita, SE, MSc, AKT, CE, selaku pembimbing 1, Ibu Evi Yuniarti, SE, MSI, selaku pembimbing 2, dan penguji saya, Ibu Damayanti, SE, MM, AKT, CE, BKP. Di sini saya akan menjelaskan urutan yang akan dibahas pada skripsi saya. Pada daftar isi yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 5. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan kerangka pemikiran. Selanjutnya tinjauan pustaka dibagi menjadi 3. Yang pertama landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga hipotesis. Dan yang terakhir metode penelitian dibagi menjadi 4, populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, operasional variabel, dan yang terakhir metode analisis data. Yang pertama yang akan saya bahas, pendahuluan, latar belakang. Perusahaan going public wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Menurut Maharani dan Purnomo Sidi, mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi bagi pemegang saham. Sehingga dengan dilakukannya audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan reliable bagi pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kualitas audit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Menurut D'Angelo, memandang kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan serta melaporkan salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan kliennya. Berikut beberapa fenomena salah saji yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan yang diaudit KAP di Indonesia. Yang pertama ada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja dari mitra Ernst & Young dan partnernya Roy Iman Wiraharja dengan perusahaan PT Indosat Tbk. Kemudian ada angkutan publik Merliana, Samsul, dan mitra KAP Satrio Bing Eni dan rekan dengan perusahaan PT SNP Finance. Dan yang terakhir KAP RSM Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan dengan perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan merupakan sektor besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Di Indonesia sendiri, sejumlah emiten menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik mengenai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut sektor ekonomi dalam rentang waktu 2000 sampai 2016. Dari data tersebut diketahui bahwa unit proyek sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun kondisi perekonomian Indonesia diketahui mengalami perlambatan sejalan dengan daya beli masyarakat yang menurun beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam survei yang dilakukan Bank Indonesia mengenai indeks keyakinan konsumen yang mengalami penurunan pada pertengahan tahun 2017. Daya beli masyarakat yang lemah menyebabkan investasi properti pada beberapa tahun terakhir susah bergerak, di mana investor sulit menjual aset propertinya dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas tadi, terdapat rumusan masalah yang perlu dibuat. Yang pertama, apakah financial distress berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang terakhir, apakah audit tenor berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kualitas audit apabila perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Untuk mengetahui tingkat kualitas audit perusahaan dalam memilih KAP Big Four atau KAP non-Big Four. Mengetahui masa perikatan kerja audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang lebih baik atau tidak. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Bagi instansi, dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menjaga eksistensi perusahaan industri di Indonesia, terutama pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan dalam menghadapi finansial, pemilihan KAP, dan dampak hubungan masa kerja auditor dengan klien perusahaannya. Untuk bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. Untuk bagi pembaca, sebagai media pembelajaran yang dapat memberikan informasi bermanfaat bagi peneliti lain, khususnya sebagai bahan referensi dan dasar acuan untuk peneliti selanjutnya. Berikut kerangka pemikiran yang saya buat di skripsi saya ini dengan variabel terikat yaitu kualitas audit, dan variabel bebasnya ada 3. Yang pertama financial distress, ukuran KAP, dan audit tenor. Tinjauan pustaka. Perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang industri real estate. Dalam peraturan ini, industri real estate adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan, dan pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri termasuk industri pariwisata, yang merupakan suatu lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana umum yang diperlukan. Sedangkan definisi properti menurut Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05-KPTS-BK4PN-1995. Properti adalah tanah, hak, dan atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Dengan kata lain, properti dan real estate merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu bangunan
baik berupa hak kepemilikan beserta tanah tempatnya berada. Konstruksi bangunan meliputi semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi ini meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Dan hasil kegiatan konstruksi bangunan tersebut antara lain bisa digunakan secara individu atau umum seperti jalan, gedung, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi. Laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaannya, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini berupa laporan, tentu ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangannya. Terdapat 3 macam laporan keuangan perusahaan di Indonesia, terdiri dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan manufaktur. Ukuran KAP. Menurut SK Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008, Kantor Angkutan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Kantor Akuntan Publik atau KAP bertugas memberikan jasa atau suatu perusahaan dan bertanggung jawab kepada perusahaan publik mengenai kewajaran laporan keuangannya yang diaudit melalui opininya. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangannya. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. Maka KAP yang besar tentunya mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah dan ragam klien yang lebih banyak, serta cakupan geografis yang dimiliki juga lebih luas dibandingkan dengan KAP kecil, sehingga bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Audit tender. Audit tender atau masa perikatan kerja audit yang dapat diartikan lamanya kerja auditor dalam suatu hubungan dengan klien perusahaannya. Apabila auditor melakukan audit dengan kliennya dalam waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya independensi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka, dan objektivitas auditor akan menurun. Dengan adanya penurunan objektivitas akan mengakibatkan kemungkinan meningkatkan kegagalan dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan. Dalam hal ini, semakin panjangnya tenor, maka kualitas laporan keuangan akan semakin rendah karena hubungan manajemen dan auditor semakin dekat. Sehingga manajemen lebih fleksibel dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginannya. Financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangannya. Situasi di mana aliran kas operasi suatu perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajibannya. Kondisi keuangan perusahaan dalam
keadaan baik atau buruk dapat digambarkan dengan rasio keuangannya. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan terlihat secara kasat dari laba yang dihasilkannya. Jika laba menurun dengan ketentuan tertentu, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang distress. Perusahaan yang mengalami financial distress kemungkinan besar akan mendapat opini audit karena perusahaan tersebut mengindikasikan kelangsungan hidup yang diragukan dan terancam bangkrut. Dan yang terakhir, kualitas audit. Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar informasi yang ada pada laporan keuangan bisa dimanfaatkan untuk pedoman penentuan keputusan yang baik oleh stakeholder, yakni pemegang kepentingan dalam bisnis, seperti pemasok, pemegang saham, kreditur, para pekerja, pemerintah, dan pelanggan. Jika adanya risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas audit, sebab informasi tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, audit yang berkualitas dilakukan agar dapat menciptakan kredibilitas laporan keuangan bagi para pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang saya ambil. Hipotesis yang di penelitian saya, financial distress, adanya pengaruh positif financial distress terhadap kualitas audit dengan proksi penerimaan going concern. Kemudian ukuran KAP, adanya pengaruh positif ukuran KAP terhadap kualitas audit dengan proksi penerimaan going concern. Dan yang terakhir, audit tenure, adanya pengaruh positif audit tenure terhadap kualitas audit dengan proksi penerimaan going concern. Selanjutnya, metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono, mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di perusahaan industri jasa di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 sampai 2019. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, peneliti akan dikeluarkan dari sampel. Tujuan menggunakan purpose sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa laporan auditor independen dan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diakses melalui situs resmi BEI. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan industri jasa di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI selama 2017 sampai 2019 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi BEI.
kemudian mengakses laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, operasional variabel. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan berupa variabel terikat, yaitu kualitas audit, dan variabel bebas, yaitu financial distress, ukuran KP, dan audit tenure. Untuk kualitas audit, diukur dengan Audit Quality Metric Score dengan memperhatikan opini audit going concern yang ada pada laporan auditor independen, yaitu apabila bernilai 1 untuk kategori going concern dan pada tahun depan perusahaan mengalami negatif arus kas operasi atau kerugian bersih, atau tidak berkategori going concern dan pada tahun depan perusahaan tidak mengalami negatif arus kas operasi atau kerugian bersih. Apabila bernilai 0, seandainya kedua kondisi di atas tidak terjadi, seperti auditor yang tidak memberikan opini going concern pada perusahaan yang kemudian bangkrut, dan auditor yang memberikan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Selanjutnya, ukuran KP. Variabel ukuran KP menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh KP Big Four, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KP non Big Four, maka diberikan nilai 0. Berikut yang termasuk KP The Big Four. Financial distress. Variabel financial distress menggunakan model yang disarankan oleh Altman et al. Tahun 2017, yaitu diukur dengan tingkat kesehatan perusahaan dengan metode penghitungan Altman Z-score. Berikut rumus yang diberikan oleh Altman sendiri. Audit tenure diukur menggunakan variabel dummy. Berdasarkan nilai 1 diberikan jika KP melakukan audit pada perusahaan yang sama selama rentang waktu 3 tahun, atau nilai 0 diberikan jika KP tidak mengaudit selama rentang waktu 3 tahun di perusahaan yang sama. Metode analisis data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Kemudian uji asumsi klasik ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Kemudian setelahnya analisis regresi linear berganda. Dalam menguji hipotesis, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai suatu hubungan financial distress, ukuran KP, dan audit tenure terhadap kualitas audit. Adapun model persamaan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang terakhir uji hipotesis atau uji partial T. Menurut Ghazali tahun 2018, uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Berikut penelitian yang saya sudah bahas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.